29 Mei 1453. Ada beberapa tanggal dalam sejarah yang, mengubah segalanya. Dan ini salah satunya. Di hari itu, sebuah kota legendaris, jantung dari kekaisaran yang udah bertahan 1000 tahun, akhirnya jatuh. Ini bukan cuma akhir dari sebuah pertempuran loh, ini adalah awal dari dunia modern kita. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba deh lihat peta ini. Pada tahun 1451, ya inilah sisa-sisa kekaisaran Romawi yang dulu perkasa itu. Cuma sebuah kota dan sedikit tanah di sekitarnya. Mereka itu terkepung, kayak sebuah pulau Kristen di tengah lautan Kesultanan Utsmaniyah yang lagi besar-besarnya. Dan di seberang sana, ada seorang sultan muda yang punya satu ambisi, merebut pulau itu. Tapi kenapa? Kenapa satu kota ini jadi rebutan banget? Apa sih yang bikin kota ini jadi hadiah terbesar di dunia waktu itu? Jawabannya ada di semua hal yang diwakili oleh kota ini. Konstantinopel itu bukan sekedar kota. Dia itu pusat gravitasinya dunia. Bayangin aja, dia satu-satunya jembatan antara Eropa dan Asia, jadi semua jalur perdagangan pasti lewat sini. Sutra, rempah-rempah dari timur, emas dari barat, semuanya numpuk di sini. Secara rohani, dia itu Vatikannya dunia Kristen Ortodoks dengan gereja termegah Hagia Sophia. Dan yang paling penting, dia adalah warisan hidup terakhir dari Kekaisaran Romawi. Jadi menaklukkan kota ini artinya menaklukkan sejarah itu sendiri. Dan seperti drama besar lainnya, selalu ada dua tokoh utama. Di satu sisi, ada kaisar terakhir dari sebuah dinasti yang udah mulai redup. Di sisi lain, seorang sultan muda yang ambisinya membara untuk membangun dinasti baru yang gemilang. Coba dia lihat perbedaannya. Jauh banget kan? Di satu sisi, Kaisar Konstantinus XI, pemimpin kekaisaran yang udah di ujung tanduk, udah hampir bangkrut. Saking miskinnya loh, dia harus numpang kapal buat pulang demi upacara penobatannya sendiri. Nah, di sisi lain, ada Sultan Mehmed II. Usianya baru 21 tahun, tapi udah jadi kekuatan yang luar biasa, jenius, ambisius, dan udah terobsesi mau menaklukkan kota ini dari kecil. Kutipan ini nunjukin segalanya tentang Mehmed. Dia bukan cuma ambisius, tapi juga super cerdas dan obsesif. Dia pelajari peta kota, taktik perang kuno, dan yang paling penting, dia nggak pernah kasih tahu siapapun rencana lengkapnya. Dia tahu banget, untuk melakukan sesuatu yang mustahil, elemen kejutan itu jadi kunci utamanya. Nah, disinilah panggung duel epiknya disiapkan. Pertahanan kuno yang katanya tak terkalahkan, melawan sebuah senjata baru yang benar-benar mengubah aturan main. Dan inilah pertahanannya, tembok Theodosian. Ini bukan cuma tembok biasa loh. Ini adalah sistem pertahanan berlapis yang dianggap sebagai puncak mahakarya rekayasa militer abad pertengahan. Selama 1000 tahun, semua penakluk, dari bangsa Hun sampai bangsa Arab, semuanya gagal nembus tembok ini. Buat warga kota, tembok ini kayak jaminan dari Tuhan bahwa kota mereka itu abadi. Sampai hari itu tiba, inilah senjata baru andalan Mehmed. Dia merekrut seorang insinyur bernama Orban untuk menciptakan monster ini, meriam super raksasa yang terbesar di dunia saat itu. Meriam ini bisa menembakkan bola batu seberat lebih dari 500 kg. Tiba-tiba, tembok yang katanya abadi itu kelihatan jadi rapuh banget. Dan selama 53 hari, bayangin 53 hari, kota itu diguncang tanpa henti. Siang dan malam, dentuman meriam meretakkan tembok yang udah berdiri 1000 tahun. Di dalam, para pembela yang jumlahnya jauh lebih sedikit, mati-matian menambah lubang di malam hari, sementara rasa lapar dan putus asa mulai menyelimuti mereka. Masalahnya bukan cuma datang dari luar tembok. Di dalam kota, persatuan mereka itu rapuh banget. Pasukan bertahannya itu gabungan orang Yunani, Venesia, dan Genoa, yang secara historis itu saingan dagang dan bahkan musuh bebuyutan dalam hal agama. Mereka saling curiga, bahkan ada catatan sejarah para komandan mereka berantem hebat di tengah-tengah pengepungan. Mereka tidak bertarung sebagai satu kesatuan yang solid. Setelah 53 hari yang super melelahkan itu, Mehmed tahu temboknya udah diambang kehancuran. Begitu juga semangat para pembelanya. Dia pun memutuskan, inilah saatnya untuk serangan terakhir yang habis-habisan. Serangan terakhir dimulai dini hari, tanggal 29 Mei. Mehmed sengaja mengirim pasukan Bashi Bazuk yang kurang terlatih lebih dulu. Tujuannya cuma buat bikin para pembela kelelahan. Pas fajar menyingsing, barulah pasukan elitenya, Janissary, maju. Lalu terjadilah momen krusial itu. Komandan pertahanan, Justiniani, terluka parah dan harus ditarik dari pertempuran. Seketika, kepanikan menyebar kayak api. Pertahanan pun runtuh. Di tengah kekacauan itu, Kaisar Konstantinus XI melepas jubah ungunya dan memimpin sisa pasukannya ke pertempuran terakhir.
dia gugur tanpa nama, bersama dengan kekaisarannya. Menjelang siang, semuanya sudah berakhir. Sultan Mehmed II memasuki kota, dan sejak saat itu dia dikenal sebagai Mehmed Sang Penakluk. Dengan itu, riwayat Kekaisaran Romawi, sebuah garis sejarah yang membentang 1500 tahun kembali ke Kaisar Augustus, resmi berakhir. Sebuah dunia telah lenyap. Perhatian kemudian beralih ke Hagia Sophia. Ribuan orang berlindung di dalamnya berdoa memohon keajaiban. Tapi keajaiban itu nggak datang. Pintu-pintu besarnya didobrak. Dan setelah 1123 tahun, misa terakhir di katedral terbesar di dunia Kristen itu berakhir dengan tragis. Eits, tapi ceritanya nggak berhenti di tahun 1453. Runtuhnya tembok kota itu mengirimkan gelombang kejut yang membentuk dunia kita saat ini, dengan cara-cara yang mungkin nggak pernah kita duga sebelumnya. Jadi, gimana ceritanya satu peristiwa ini bisa mengubah segalanya? Pertama, ini dianggap sebagai penanda akhir abad pertengahan. Hubungan terakhir dengan Romawi kuno udah putus. Kedua, ini memicu era penjelajahan. Karena jalur darat ke Asia ditutup, orang-orang Eropa kayak Columbus jadi terpaksa cari jalan lewat laut. Dan akhirnya malah nemu benua Amerika. Ketiga, ini menyulut Renaissance. Para cendekiawan Yunani kabur ke Italia sambil membawa ilmu pengetahuan kuno yang udah lama terlupakan di Eropa. Dan keempat, ini merevolusi cara berperang. Semua orang jadi sadar, tembok batu setebal apapun sekarang udah nggak ada artinya melawan meriam. Dan gak ada simbol yang lebih kuat dari warisan ini selain nasib Hagia Sophia itu sendiri. Selama 1000 tahun dia adalah gereja termegah, terus selama hampir 500 tahun jadi masjid kekaisaran. Di era modern, dia jadi museum, simbol Turki yang sekuler, tahun 2020 diubah lagi jadi masjid. Dan ini memicu perdebatan sengit di seluruh dunia. Ini bukti nyata kalau luka dan kebanggaan dari tahun 1453 itu masih terasa banget sampai sekarang. Dan perdebatan itu bukan cuma terjadi di luar Turki loh. Di dalam negeri sendiri, masyarakatnya terbelah. Data ini menunjukkan kalau jumlah orang yang setuju dan gak setuju dengan perubahan status Hagia Sophia itu hampir seimbang. Ini bukan lagi soal bangunan, tapi soal jiwa sebuah bangsa, antara memilih warisan Utsmaniyah atau identitas sekuler modern. Seperti yang sering dikatakan para sejarawan, jatuhnya satu kota ini benar-benar telah menggambar ulang peta dunia. Politik, agama, perdagangan, perang, semuanya nggak ada yang sama lagi setelah hari itu. Nah, ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir. Tembok Konstantinopel itu dianggap abadi, sampai sebuah teknologi baru yang disruptif datang dan menghancurkannya. Sekarang coba kita renungkan, tembok apa dalam hidup kita sekarang? Entah itu institusi, keyakinan, atau cara kita bekerja, yang kita anggap nggak akan pernah bisa runtuh. Dan meriam baru apa, entah itu teknologi atau gagasan baru, yang mungkin diam-diam sudah diarahkan padanya, dan siap mengubah dunia kita selamanya?